masih bisa menyapa Ilana dan Arvino untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sudah lama sekali ya kita libur, teman-teman di rumah masih tetap berolahraga nggak? Ada kegiatan apa saja selama liburan kemarin? Oh iya, apakah kemarin teman-teman ada yang berlibur keluar kota atau tetap di Jakarta? Oh, besok kalau kita ketemu di hari Jumat, ceritakan sama Miss Putri ya kegiatan teman-teman semasa liburan itu apa saja. Nah, untuk hari ini kita akan punya beberapa kegiatan. Salah satunya adalah membuat buku, membuat grafik, dan juga membuat surat. Nah, membuat bukunya tentang apa tuh? Miss Putri sudah siapkan untuk teman-teman bukunya yang seperti ini. Nanti Ilana dan Arvino boleh mencari di tempat material yang sudah diberikan ya. Nah, buku ini terkait sama apa? Coba kita lihat yuk. Aduh, ada pitanya. Coba kita lihat ya. Ada gambar-gambarnya. Ada gambar apa saja sih di dalam sini? Wah, kok yang ini ada yang kosong? Ternyata Miss Putri kekurangan satu gambar. Nanti Miss Putri cari ya. Kemudian ada gambar apa lagi? Tuh, ada yang seperti ini. Nah, nanti Ilana dan Arvino boleh melihat ada gambar apa saja di dalam buku yang sudah Miss Putri siapkan. Nah, hari ini Miss Putri mau minta bantuan sama Dedi dan juga Ibu, atau kalau di rumah ada Oma atau Abu, siapapun orang dewasa bisa membantu Ilana dan Arvino di rumah ya. Nah, pertama kita akan membuat buku. Buku ini adalah berisi tentang alat-alat komunikasi. Wah, apa itu alat komunikasi? Alat komunikasi adalah alat untuk menyampaikan berita atau pesan. Kalau di zaman sekarang, di zamannya Ilana dan Arvino, banyak mengirimkan pesan mungkin pakai Zoom atau pakai WA. Mungkin Ilana dan Arvino bisa melihat di dalam gadget atau handphone yang dimiliki Ibu Abo ataupun Dedi, Tante, dan Oma. Nah, nanti teman-teman bisa minta bantuan, bertanya sebenarnya ada gambar apa sih di sini. Nah, ini adalah salah satu alat komunikasi atau alat penyampaian berita yang dipakai beberapa tahun lalu. Ini masih digunakan, masih banyak bisa dilihat. Kalau sekarang mungkin sedikit ya. Ini kita sebutnya koran. Nah, Miss Putri nanti mau minta bantuan sama Ibu Abo atau Dedi dan Oma atau Tante. Nanti kita carikan huruf-huruf untuk membuat kata yang ada di dalam gambar. Seperti contohnya yang ini, koran. Nah, Ilana nanti bisa melihat ketika Ibu atau Abo, Arvino juga bisa melihat ketika Dedi atau Oma mencari menggunakan puzzle kayu yang ada di rumah yang sudah dimiliki, nanti menyusun kata koran. Koran. Nanti kalau Ibu Abo atau Dedi dan Oma sudah membantu mencarikan huruf dengan menggunakan puzzle kayu, Ilana dan Arvino boleh menuliskannya di sini nih katanya. Aku kasih contoh ya. Ada huruf K, O, R, A, N. Koran. Nah, kemudian kita lihat lagi ada gambar apa di sini. Nah, yang ini misalnya ada gambar apa ya? Nah, yang ini adalah surat. Surat.
Nanti boleh dibantu lagi untuk mencari huruf untuk membentuk kata surat. Ya, kemudian kalau sudah jadi, Ilana dan Arvino meniru menuliskan kata surat seperti ini. Nah, nanti boleh diselesaikan sampai di gambar yang terakhir. Ada TV atau televisi, ada radio, telepon atau telepon. Nah, yang ini ada komputer. Dan selesai. Nah, kalau sudah selesai sampai di terakhir, nih aku kasih contohnya ya. Yang ini adalah kata komputer. Nanti Ilana dan Arvino juga boleh menuliskan komputer di buku alat komunikasi. Nah, kalau sudah selesai, sudah ditulis semua kata-katanya yang ada di dalam buku, kita lihat yuk. Wah, bukunya masih suka copot-copot nih, suka terlepas. Kita rapikan ya. Nanti bukunya akan kita kasih pita supaya tidak copot lagi. Caranya, pitanya bagian ujungnya kita lipat kecil, kemudian kita masukkan ke dalam lubang. Dari bawah tarik ke atas. Nanti bagian yang sebelahnya sama seperti tadi, kita lipat bagiannya jadi kecil, ujungnya jadi kecil, kemudian masukkan lagi ke dalam lubang, tarik ke atas. Nah, sekarang kita jadikan satu supaya sama. Kalau sudah, Ilana dan Arvino bisa melatih untuk membuat tali menjadi sebuah pita seperti ini. Kemudian jadi pita dan tidak terlepas lagi bukunya. Oke, ini adalah media komunikasi juga berupa buku. Oke. Nah, tadi kita sudah selesai membuat buku alat komunikasi yang paling sederhana. Di rumah Ilana dan Arvino juga pasti punya buku kan? Kali ini Miss Putri mau mengajak Ilana dan Arvino untuk membuat alat komunikasi yang lain atau penyampaian berita yang lain berupa surat. Nah, yang dibutuhkan adalah 2 lembar kertas putih, kemudian gunting dan juga lem. Oke, pertama aku mau mengajak Ilana dan Arvino untuk kita bikin surat dulu yuk. Kalau biasanya di dalam surat itu ada informasi apa atau apa yang ingin Ilana dan Arvino ceritakan. Kalau di sini Miss Putri mau membuat surat untuk Miss Nova. Nanti boleh ditulis untuk Miss Nova. Nah, nanti Ilana dan Arvino boleh bebas menulisnya untuk siapa? Untuk ibu, atau untuk abo, atau untuk Putih, atau untuk Dedi, untuk Oma, atau untuk Ato. Ya, kemudian apa beritanya atau apa yang ingin disampaikan? Kalau Miss Putri mau bilang, karena kemarin kita baru selesai berlebaran,
Jadi aku mau bilang mohon maaf lahir dan batin. Ilana dan Arvino boleh juga menuliskan bahwa kalian sayang pada ibu atau pada abo. Arvino juga boleh Arvino sayang Dedi juga boleh. Nanti di bawahnya ditulis dari siapa. Ini dari Miss Putri. Seperti ini. Nah, kalau sudah jadi, kita mau lipat kertasnya supaya jadi seperti surat. Pertama, Miss Putri lipat jadi 2. Kemudian Miss Putri lipat lagi seperti ini. Kalau sudah, kita melipat menjadi lebih pendek. Kalau mau membuat surat, kita perlu memasukkannya ke dalam amplop. Jadi, Miss Putri mau mengajak Ilana dan Arvino untuk membuat amplop dari kertas putih, kertas polos atau kertas yang ada di rumah. Kita buat amplop. Caranya, pertama kita lipat seperti ini. Ya, sisakan sedikit ya. Kalau sudah, kita lipat bagian kanan dan kiri seperti ini. Ya. Dan kita buka lagi. Terakhir kita lipat bagian atas ke arah bawah seperti ini. Nah, sampai terlihat ada garis di kertasnya. Kemudian akan kita gunting bagian pinggir kertas. Stop. Di sebelah sini juga. Stop. Kemudian kita gunting. Yang ini juga mau kita gunting. Sampai seperti ini. Kemudian bagian kecil kita lipat ke dalam dan kita beri lem. Nah, bagian yang besar kita lipat ke atas. Wah, sudah jadi amplop. Surat yang tadi kita masukkan ke dalam sini ya, dan berikan lem di bagian ujung atas sedikit. Sudah jadi amplopnya. Miss Putri tinggal menuliskan untuk Miss Nova. Dan suratku sudah selesai. Nanti mau aku berikan ke Miss Nova. Nah, sambil akan memberikan ke Miss Nova, Miss Putri masih punya satu kegiatan lagi, yaitu membuat grafik. Kita mau mencari tahu ada berapa banyak orang di rumah yang menyukai makanan yang ada di gambar sini. Ketupat, kue kering, dan juga rendang. Caranya nanti Ilana dan Arvino boleh tanya, misalnya ke Tante. Nanti kita tanya ya, Tante, apakah Tante suka makan ketupat? Kalau Tante bilang iya, kita kasih satu stiker di sini. Hap. Terus
Begitu juga dengan kue kering. Apakah Tante suka makan kue kering? Kalau Tante bilang tidak perlu ditempel stiker ya. Lalu apakah Tante suka makan rendang? Kalau Tante bilang iya, kita kasih stiker. Miss Putri kasih contohnya ya. Miss Putri mau tanya dulu sama Miss Nova. Oke, yuk kita ikut yuk. Hai Miss Nova. Ya, Miss Putri. Miss Putri mau minta bantuan Miss Nova ya. Boleh. Aku mau bertanya tentang makanan-makanan yang ada pada saat lebaran. Oke. Kalau Miss Nova suka nggak sih makan ketupat? Suka. Ternyata Miss Nova suka. Kalau gitu aku kasih stiker ya. Bukan kasih ketupat. Wah, ketupatnya sudah habis saat lebaran kemarin. Iya deh, nggak apa-apa, stiker aja. Bagaimana dengan kue kering? Apakah Miss Nova juga suka makan kue kering? Suka banget, apalagi yang rasa keju. Wah, berarti Miss Putri kasih lagi stikernya ya. Di kotak di atas kue kering. Bagaimana dengan rendang? Apakah Miss Nova suka makan rendang? Tidak, Miss. Wow, tidak suka rendang. teman-teman, ternyata Miss Nova nggak suka. Berarti apakah kita perlu memberikan stiker di kotak yang ada di atas gambar rendang? Tidak ya, stikernya kita simpan. Sekarang Miss Putri akan tanya sama Miss Kiki. Tapi sebelum tanya sama Miss Kiki, masih ingat kan? Miss Putri punya surat yang akan diberikan ke Miss Nova. Nova, ini untuk Miss Nova suratnya. Terima kasih, Miss Putri. Coba bacanya di mana nih? Di sini boleh nggak? Boleh nggak teman-teman? Boleh dibaca di sini atau boleh dibaca di rumah. Ya. Oke. Terima kasih ya, Miss Putri. Sama-sama. Terima kasih Miss Nova. Yuk kita cari Miss Kiki ya sekarang. Kiki, Ya. Miss Putri mau bertanya tentang makanan ketika lebaran kemarin ya. Oke. Kira-kira Miss Kiki suka nggak sih makan ketupat? Aku jadi suka ketupat, Miss. Ya teman-teman, Miss Kikinya nggak suka. Iya. Kalau gitu nggak perlu kita kasih stiker kan? Kita tanya tentang kue kering ya. Bagaimana dengan kue kering? Kue kering suka nggak? Aku suka, apalagi nastar. Wow, asik juga tuh nastar. Boleh ya kita kasih stiker di atas gambar kue kering yang tadi. Aku mau ganti warna ya, aku kasih warna merah. Nah, kalau rendang, Miss Kiki suka tidak? Wah, suka sekali. Itu favorit aku, Miss. Wah, kalau gitu kita kasih stiker di atas gambar rendang. Nah, ini tadi punya Miss Nova, ini punya Miss Kiki. Sekarang kita mau bertanya ke Miss Christine. Tapi kok Miss Putri nggak ada yang tanya? Miss Kiki aja deh yang tanya. Oke. Miss Putri, waktu lebaran kemarin, Miss Putri suka nggak makan ketupat? No, aku tidak suka ketupat. Tidak suka, berarti tidak kita kasih stiker ya, teman-teman? Ya. Oke. Nah, selanjutnya, kalau kue kering, Miss Putri suka tidak? Kue kering, aku suka itu. Oh, Miss Putri suka. Oke, kalau gitu kita kasih stiker ya, teman-teman. Miss Kiki mau kasih stiker warna kuning. Oke. Nah, bagaimana kalau dengan rendang, Miss? Aku juga tidak terlalu suka rendang karena dia pedas. Oke, jadi kita tidak perlu kasih stikernya. Ya, kalau gitu sekarang kita tinggal bertanya ke Miss Christine dan kita akan hitung makanan apa yang jadi juaranya. Yuk, kita ke Miss Christine ya. Let's go. Nah, teman-teman, kita sudah bersama Miss Christine. Hai. Oke, Miss Christine, aku mau tanya nih tentang makanan pada saat lebaran kemarin. Oke. Nah, Miss Christine suka nggak sih makan ketupat? Aku suka makan ketupat. Wah, berarti kita kasih stiker ya di atas gambar ketupat. Oke. Bagaimana dengan kue kering? Apakah suka juga makan kue kering? Kalau kue kering aku nggak terlalu suka, Miss Putri. Oh, berarti kita tidak perlu memberi stiker ya di situ. Oke. Yang terakhir adalah rendang. Apakah Miss Christine suka makan rendang? Aku lebih suka opor. Ternyata kita juga tidak perlu memberikan stiker ya, karena Miss Christine nggak suka tuh makan rendang. Iya. Oke deh teman-teman, kalau gitu punya Miss Putri sudah selesai. Karena di sekolah hanya ada Miss Nova, Miss Kiki, Miss Christine, dan juga Miss Putri. Nanti Ilana dan Alvino boleh melanjutkan sendiri ya di rumah.
Terima kasih Miss Christine. Sama-sama. Yuk, kita ke depan. Nah, sudah selesai tadi ketika kita mewawancara atau menyurvei teman-teman yang ada di sekolah tentang makanan pada saat Lebaran. Dari sini, dari grafik ini, kita bisa lihat ternyata ada 2 orang yang suka makan ketupat. Kemudian ada 3 orang yang suka makan kue kering. Dan 1 orang yang suka makan rendang. Berarti pemenangnya atau juara makanan Lebaran adalah kue kering karena dia memiliki paling banyak peminat atau penyuka. Kalau di rumahnya Ilana dan Arvino, yang juara makanan apa? Nanti kasih lihat Miss Putri ya hasil survei kalian dengan menggunakan grafik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Kamis tanggal 27 Mei 2021. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.